Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ilyas Satria dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan membahas jurnal penyesuaian atau tahap pengikhtisaran pada siklus akuntansi. Kita lanjut ke contoh soal atau ke transaksi, masih sambungan minggu sebelumnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Sewa dibayar di muka. Pembayaran di muka atas suatu beban kadang dilakukan di awal periode, di mana seluruhnya akan habis dipakai pada periode yang sama. Untuk mengilustrasikan, kita gunakan transaksi solusi net, di mana tanggal 1 Desember solusi net membayar sewa sebesar Rp800.000. Pada tanggal 1 Desember, pembayaran sewa sebesar Rp800.000 mencerminkan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka akan berkurang setiap hari, dan pada akhir Desember tidak ada aset yang tersisa. Pembayaran sebesar Rp800.000 dicatat sebagai beban sewa, bukan sebagai sewa dibayar di muka, dan tidak memerlukan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Berikut kita lihat pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 31 Desember, daftar saldo yang belum disesuaikan dari solusi net mengindikasikan saldo akun sewa diterima di muka adalah Rp360.000, yang mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan untuk bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, pada akhir bulan Desember, sewa untuk 1 bulan telah dihasilkan sebesar Rp120.000. Ya, itu didapatkan dari Rp360.000 dibagi 3 bulan. Jadi dapat Rp120.000 per bulan. Nah, maka kita akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Kita masukkan kolom tanggal 31 Desember ya. Kemudian di debit sewa diterima di muka sebesar Rp120.000, kemudian kredit pendapatan sewa Rp120.000. Kita boleh tambahkan keterangan di situ. Pendapatan sewa yang dihasilkan Rp360.000 dibagi 3. Ya, dibagi 3 bulan. Nah, setelah itu kita akan posting ke buku besarnya masing-masing. Kita posting sewa diterima di muka ke buku besar ya, sewa diterima di muka. Nah, di situ kode akunnya atau nomor akunnya itu 23. Perhatikan di situ ya. Di debit sebesar Rp120.000. Nah, kemudian karena kita memiliki saldo ya Rp360.000 di kredit, maka saldo ya setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp240.000. 360.000 dikurang 120.000 dapat 240.000. Nah, setelah itu kita masukkan nomor ya akun di buku besar ke kolom referensi pada jurnal umum. Tanda kita sudah selesai melakukan pemustingan. Nah, kemudian kita posting pendapatan di sewa pendapatan sewa di kredit sebesar Rp120.000. Kita posting ke buku besar ya, pendapatan sewa ya. Kemudian kode akun atau nomor akun 42 di kredit sebesar Rp120.000. Setelah itu kita pindahkan nomor akun ke kolom referensi di jurnal umum, bertanda kita sudah melakukan pemustingan. Nah, setelah penyesuaian dicatat dan diposting, akun sewa diterima di muka akan bersaldo kredit sebesar Rp240.000. Oke, pendapatan sewa memiliki saldo Rp120.000, yaitu pendapatan untuk periode ini. Ini kita tinggalkan saja, kalian bisa baca. Ini juga
Nah, sekarang kita lanjutkan pendapatan yang masih akan diterima. Solusinet menandatangani perjanjian dengan perusahaan Rahmat pada tanggal 15 Desember yang menyatakan bahwa Solusinet akan menyediakan jasa konsultasi komputer melalui telepon dan memberikan bantuan pada karyawan Rahmat. Jasa yang disediakan akan ditagihkan Rahmat pada tanggal 15 setiap bulan dengan biaya Rp20.000 per jam. Per 31 Desember, Solusinet telah memberikan 25 jam jasa konsultasi pada perusahaan Rahmat. Pendapatan sebesar Rp500.000 akan difakturkan dan dibayarkan bulan Januari. Nah, maka kita akan mencatatkan ke dalam jurnal umum tanggal 31 Desember itu di situ ada piutang usaha sebesar Rp500.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa di kredit sebesar Rp500.000. Nah, kita boleh menambahkan keterangan di situ pendapatan yang masih akan diterima 25 jam dikali 20.000 dapatlah dia Rp500.000. Nah, setelah itu kita akan memposting ke buku besarnya masing-masing. Kita posting piutang usaha ke buku besar piutang usaha. Nomor akunnya sesuai dengan chart account yang kita punya 12. Kemudian ya, saldo piutang usaha sebelumnya itu berjumlah Rp2.220.000. Kemudian per 31 Desember di situ ada piutang usaha sebesar Rp500.000, maka saldo setelah ayat jurnal penyesuaian adalah sebesar Rp2.750.000. Nah, setelah itu kita akan pindahkan nomor akun ke jurnal umum bertanda kita sudah melakukan pemustingan. Ini dia 12. Nah, setelah itu kita akan posting pendapatan jasa ke buku besar pendapatan jasa. Nomor akunnya 41, saldo sebelumnya di kredit sebesar Rp16.340.000. Kemudian ya, pendapatan jasa ya 31 Desember itu pendapatan yang akan kita terima sebesar Rp500.000, maka saldo setelah ayat jurnal penyesuaian yaitu sebesar Rp16.840.000. Ini bisa dibaca sendiri sama. Nah, sekarang kita lanjutkan beban yang masih harus dibayar. Beberapa jenis jasa biasanya dibayar setelah digunakan. Contohnya beban upah diakumulasi per jam dan per hari. Namun pembayarannya mungkin dilakukan secara mingguan, ya 2 mingguan atau bulanan. Nah, pada akhir periode akuntansi, jumlah terutang yang masih harus dibayar adalah beban dan merupakan liabilitas. Nah, oke. Nih, contoh transaksinya. Solusinet membayar karyawannya 2 minggu sekali selama Desember. Solusinet membayar upah Rp950.000 pada tanggal 13 Desember dan Rp1.200.000 pada tanggal 27 Desember. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di bulan Desember itu perhatikan di situ ya pembayarannya. Oke, di sini cukup kecil atau agak kabur. Kalian bisa lihat di buku warrant ya yang ada disajikan di situ. Nah, kita langsung saja ke jurnal penyesuaiannya. Nah, beban yang masih harus dibayar per 31 Desember. Debit beban upah sebesar Rp250.000, kemudian utang gaji di kredit sebesar Rp250.000. Kita bisa tambahkan di situ keterangan gaji yang terutang. Nah, setelah itu kita akan posting ke buku besarnya masing-masing. Kita akan posting ya beban utang
atau beban upah, ya, maksud Bapak beban upah, ya, atau beban gaji. Nomor akunnya 51, saldo sebelumnya ada 4.275.000, kemudian per 31 Desember beban upah itu didebit sebesar Rp250.000. Sehingga saldo setelah penyesuaian untuk beban upah itu sebesar Rp4.525.000. Nah, kita setelah memposting, pindahkanlah nomor akun ke jurnal umum pada bagian kolom referensi bertanda kita sudah melakukan pemostingan. Ini 51. Nah, setelah itu kita akan posting ke buku besar utang gaji, ya, atau utang upah di kredit sebesar Rp250.000 per 31 Desember. Setelah itu kita kembali, ya, memindahkan nomor akun, ya, utang upah atau utang gaji ke jurnal umum, ya, bertanda kita sudah melakukan pemostingan. Nah, setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, saldo debit akun beban upah menjadi Rp4.525.000 yang merupakan beban upah untuk 2 bulan, November dan Desember. Sedangkan saldo kredit, ya, Rp250.000 itu merupakan utang upah, ya. Pada utang upah merupakan liabilitas upah yang terutang per 31 Desember. Oke. Nah, kita lanjutkan. 10 Januari Solusinet membayar upah sebesar Rp1.275.000 yang terdiri dari, ya, upah yang masih harus dibayar sebesar Rp250.000. Beban ini dicatat pada 31 Desember. Kemudian beban upah yang masih harus dibayar untuk 1 Januari sampai 10 Januari Rp1.025.000. Maka kita akan catat ke dalam jurnal, ya, untuk pembayaran gaji tanggal 10 Januari didebit beban upah sebesar Rp1.025.000, kemudian utang upah didebit sebesar Rp250.000, kemudian dikredit kas sebesar Rp1.275.000. Kemudian kita posting ke buku besar seperti itu masing-masingnya. Oke, langkahnya sama dengan tadi. Nah, yang ini bisa dibaca saja. Ini juga. Kemudian kita lanjutkan beban depresiasi, ya, atau penyusutan. Aset tetap, ya, atau fixed asset, ya, adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki masa manfaat yang panjang. Aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang seiring berlalunya waktu. Oke? Peralatan tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Nah, penurunan manfaat tersebut disebut dengan depresiasi. Kita lanjutkan. Solusinet itu memiliki 2 aset tetap, tanah dan peralatan kantor. Tanah tidak mengalami penyusutan, namun peralatan kantor mengalami penyusutan atau depresiasi. Nah, jurnal untuk penyesuaian dicatat, ya, untuk penyusutan peralatan kantor pada bulan Desember. Ini diasumsikan jika peralatan kantor menyusut, ya, atau depresiasi sebesar Rp50.000 selama bulan Desember, maka kita akan mencatat di jurnal umum beban penyusutan di debit sebesar Rp50.000, kemudian akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi bisa kita kasihkan keterangan peralatan kantor di kredit sebesar Rp50.000. Kita bisa tambahkan penjelasan penyusutan atau depresiasi peralatan kantor. Nah, setelah itu kita posting ke buku besarnya masing-masing. Beban penyusutan,
ke buku besar beban penyusutan. Nomor akunnya 53, di debit sebesar Rp50.000 per 31 Desember. Setelah itu kita pindahkan ya nomor akun ya ke jurnal umum. Pada bagian referensi tanda kita sudah melakukan pemustingan. Kemudian kita posting akumulasi depresiasi atau penyusutan peralatan kantor ke buku besar. Ya. Di sini adalah peralatan kantor. Nomor akunnya 18. Oke, nomor akunnya 18. Kemudian saldo peralatan kantor kita Rp1.800.000. Kemudian untuk akumulasi peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar Rp50.000 ya dengan nomor rekening atau nomor akun 19. Kita pindahkan nomor akunnya itu ke jurnal umum pada kolom referensi. Ini dia ya. Oke. Nah, setelah ayat jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, akun peralatan kantor masih mempunyai saldo sebesar Rp1.800.000. Itu merupakan biaya perolehan. Nah, akun untuk akumulasi penyusutan atau depresiasi peralatan kantor mempunyai saldo kredit sebesar Rp50.000. Maka kita bisa menghitung berapa nilai buku bersih aset tersebut. Untuk menghitungnya, maka biaya perolehan aset dikurangi akumulasi depresiasi aset. Biaya perolehan aset tadi Rp1.800.000. Kemudian akumulasi depresiasinya Rp50.000. Nah, kita kurangkan Rp1.800.000 dikurang Rp50.000 dapat ya nilai buku bersih aset kita ya Rp1.750.000. Nah, kita lanjutkan ya nilai pasar ya dibandingkan dengan nilai buku. Nilai pasar suatu aset tetap biasanya berbeda dengan nilai bukunya. Karena penyusutan atau depresiasi merupakan metode alokasi, bukan metode penilaian. Penyusutan atau depresiasi itu mengalokasikan biaya aset tetap yang dibebankan selama estimasi masa manfaat. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ringkasan proses penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Kemudian proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu. Maka ayat jurnal biasanya dicatat pada tanggal setelah hari terakhir periode. Kemudian setiap ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh penjelasan. Ini tampilan untuk jurnal umum dari yang tadi, transaksi-transaksi tadi. Kalian bisa menelaah sendiri, nggak perlu lagi dijelaskan. Ini sambungannya ya, ini jurnalnya, ini buku besar masing-masing ya. Ada kas di situ, ada tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, lengkap dengan saldonya masing-masing ya untuk penyesuaian. Nah, ini sambungannya, utang usaha, beban habis pakai, asuransi dibayar muka, prive, pendapatan jasa, utang usaha, utang upah, sewa diterima di muka. Oke, ini sama ya lanjutannya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan daftar saldo disesuaikan. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah diposting, daftar saldo disesuaikan disiapkan. Daftar saldo disesuaikan memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit sebelum menyiapkan laporan keuangan. Jika daftar saldo disesuaikan tidak berimbang, berarti ada kesalahan yang terjadi. Nah, ini ya daftar saldo disesuaikan atau daftar saldo setelah ayat jurnal penyesuaian dari Solusinet per 31 Desember 2014. Kalian perhatikan di situ baik-baik. Mulai dari kas ya sampai beban lain-lain. Debit ya dan kredit mesti harus sama. Ini diperoleh setelah kita melakukan ya penyesuaian per 31 Desember. Nah,
Sampai di sini materi kita ya terkait dengan jurnal penyesuaian atau tahap kisaran sehingga menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan atau sering juga disebut dengan daftar saldo disesuaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.